Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bawean adalah sebuah pulau yang terletak di Laut Jawa, sekitar 80 mil atau 120 km sebelah utara Gresik. Secara administratif, sejak tahun 1974, pulau ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, di mana tahun sebelumnya, sejak pemerintahan kolonial, Pulau Bawean masuk dalam wilayah Kabupaten Surabaya. Belanda, VOC, masuk pertama kali ke pulau ini pada tahun 1743. Sebelum Islam masuk ke Pulau Bawean, masyarakat Bawean menganut paham animisme, penyembah roh dan kekuatan gaib. Hal ini bisa ditelusuri dari cerita adu kesaktian antara Maulana Umar Mas'ud dan Raja Babiliono I. Raja Babiliono seorang penyihir animisme yang sakti mandraguna. Selain wisata yang berbasis alam dengan keindahannya, Pulau Bawean diyakini terdapat 99 gunung. Dari gunung sebanyak itu terdapat banyak sekali petilasan dan makam bersejarah. Di antara makam-makam tersebut, yang diantaranya adalah yang akan kami bahas pada video kali ini. Yang pertama, petilasan atau kubur Mas Bawang. Kubur Mas Bawang secara administratif terletak di Desa Teluk Dalam, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean. Kubur tokoh ini berada di tengah perkuburan umum Desa Teluk Dalam yang terletak di sisi utara lapangan sepak bola. Kubur atau makam tokoh ini nampak menonjol di tengah perkuburan umum. Pemberian bangunan berupa cungkup beratap seng yang menaungi kubur tokoh Mas Bawang dan kubur pendamping lainnya merupakan petanda dari makam kebanyakan. Cungkup tersebut tidak memiliki dinding pada keempat sisinya. Di bagian luar cungkup terdapat pagar batu berbahan batu kali. Batu kali itu tertata meninggi hingga 1 meter. Uniknya, dinding itu tidak menggunakan semen sebagai perekatnya. Pagar batu tersebut berdenah 4 persegi panjang dengan lebar 5 meter, panjang 13 meter, dengan tinggi 1 meter. Yang juga menarik dari komplek kubur Mas Bawang ini adalah ditemukannya batu-batu nisan berbentuk gada dan berbagai hiasan di sekitar kubur tokoh. Selanjutnya, makam Empe Rampeje. Secara administratif berada di wilayah Dusun Suwari Timur, Desa Suwari, Kecamatan Sangkapura. Letak makam tokoh ini di halaman belakang Masjid Suwari Timur yang dikelilingi desa. Untuk menuju ke lokasi kubur ini, dari jalan lingkar Bawean yang melalui Desa Suwari, masuk melalui jalan desa yang telah diperkeras dengan beton cor sejauh 30 meter
melalui desa. Di ujung jalan masuk, kita akan sampai ke Masjid Suari Timur. Makam Empe Rampeje dikelilingi kuburan masyarakat Dusun Suari Timur. Namun, perkuburan ini saat ini telah tidak dipergunakan lagi. Makam Empe Rampeje akan terlihat mencolok di tengah kuburan lainnya. Fitur sebagai penanda dengan makam lainnya adalah ada pagar batu yang melingkari kuburan ini. Berdasarkan cerita tutur yang berkembang di masyarakat Suari, tokoh Empe Rampeje adalah merupakan tokoh pembawa agama Islam di desa tersebut. Melalui peran tokoh ini, masyarakat Suari akhirnya menjadi pemeluk agama Islam. Sebagai tokoh yang mengajarkan syariat Islam, Empe Rampeje juga mendirikan Masjid Suari Timur yang kini berada dalam satu komplek dengan makam beliau. Makam kuna di Tambak. Makam atau kubur kuna yang dimaksud di sini terletak di tepi jalan lingkar Bawean yang berhimpit dengan garis pantai. Secara administratif, lokasi makam ini termasuk dalam wilayah administrasi Desa Pekalongan, Kecamatan Tambak. Makam kuna ini berada di tengah perkuburan umum Dusun Tanjung, Desa Pekalongan. Saat ini, makam kuna ini telah diberi bangunan cungkup dengan menggunakan konstruksi beton dengan atap asbes tanpa dinding yang merupakan bangunan baru. Jirat kuburnya pun telah ditinggikan dengan batako dengan lapisan semen. Keberadaan kubur kuna ini baru ramai dibicarakan orang sejak tahun 1995-an. Menurut keterangan masyarakat sekitar, pada awalnya masyarakat sekitar dan Bawean pada umumnya kurang memperhatikan keberadaan kuburan tersebut. Namun, seiring dengan semakin banyaknya peziarah yang datang dari Jawa ke makam tersebut, maka mulai berkembanglah cerita tentang keberadaan kuburan tokoh tersebut. Berdasarkan keterangan peziarah dari Jawa yang kami temui di lokasi kuburan ini, menyatakan bahwa kuburan tersebut merupakan kuburan tokoh Sunan Bonang, salah satu dari Wali Songo yang ada di tanah Jawa. Menurut peziarah tersebut, Sunan Bonang meninggal dan dikuburkan di lokasi ini dalam upayanya beliau menyiarkan agama Islam. Namun, setelah diketahui oleh para santri dan pengikutnya yang berada di Tuban, mereka bermaksud untuk memindahkan kuburan Sunan Bonang dari lokasi di Bawean ke kota Tuban. Dalam upayanya tersebut, santri dan pengikut dari Tuban tidak sepenuh niatan mereka berhasil dilaksanakan, karena yang berhasil dipindahkan hanyalah kain kafannya saja, sedangkan jasadnya tidak bisa dipindahkan dari Bawean. Namun, sebagian peziarah dari Jawa yang datang ke Bawean menyebutkan bahwa kubur Sunan Bonang memang di Bawean. Namun
kubur tersebut bukan yang berada di Kecamatan Tambak ini, melainkan berada di Desa Pudakit Barat, Kecamatan Sangkapura, yang di Bawean dikenal dengan Jujuk Tampo. Peninggalan arkeologi yang menarik di sekitar kubur di Bawean ini adalah ada 4 buah nisan bergaya bentuk gada dan 2 buah bentuk pipi yang menggunakan bahan batu andesit. Meskipun kuburan tersebut hanya dikenal sebagai kuburan para santri, tokoh ulama di komplek ini, gaya bentuk nisannya merupakan peninggalan arkeologi yang cukup langka, khususnya di wilayah Bawean yang masih wilayah Kabupaten Gresik itu. Kubur Kiai Haji Fahruddin. Kubur tokoh ini di perkuburan umum Dusun Pekalongan Timur, Desa Pekalongan, Kecamatan Tambak. Kubur ini tidak memiliki bangunan cungkup. Tidak seperti umumnya kuburan Islam, pada kubur tokoh ini tidak ditemukan unsur nisan yang biasanya didirikan dalam struktur jirat yang mengelilinginya. Pada kubur ini hanya ditemukan struktur jirat yang menggunakan bahan fosil karang. Pada bagian kepala dan kaki kuburan, bentukan jiratnya meninggi dengan pola bangun setengah lingkaran menyerupai gunungan. Selanjutnya, makam Kiai Haji Khotib. Makam Kiai Haji Khotib berada di tengah perkuburan umum Desa Pekalongan, Kecamatan Tambak. Makam ini tidak memiliki bangunan cungkup dan terkesan tidak berbeda dengan kuburan umumnya yang ada di tempat tersebut. Jirat dan nisan kuburannya telah direhab oleh pihak keluarga yang kini dilapisi dengan keramik modern. Berdasarkan cerita tutur yang ada di masyarakat Bawean, tokoh ini merupakan orang pertama yang membawa mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama di Pulau Bawean. Beberapa kalangan dari pemimpin wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur menyatakan bahwa Kiai Haji Khatib merupakan salah seorang kiai yang masa hidupnya sejaman dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Bersama Hasyim Asy'ari, beliau aktif sebagai salah seorang perintis pendiri Nahdlatul Ulama. Kubur Waliyah Zainab. Kubur Waliyah Zainab terletak di Desa Diponggo, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean. Di kaki bukit yang jaraknya dari pantai sekitar 350 meter, kubur ini berada di halaman belakang masjid Desa Diponggo yang konon katanya masjid ini didirikan oleh Waliyah Zainab. Cungkup kubur ini telah direhab oleh masyarakat setempat yang saat ini berdinding tembok dengan konstruksi beton cor beratap genteng. Jirat kubur sebagai unsur yang masih merupakan peninggalan arkeologi
menggunakan bahan batu kapur Gresik yang dibentuk persegi empat. Jirat kubur ini bentuknya mengesankan adanya kesamaan dengan beberapa jirat kubur yang ada di Gresik, walaupun dalam bentuk dan ornamennya yang jauh lebih sederhana. Jirat kubur ini juga diberi hiasan antefik sebagai penghias sudut bangunan. Ukuran jirat kubur Waliyah Zainab ini memiliki ukuran panjang 253 cm, lebar 66 cm, dengan tinggi 76 cm. Nisan kuburnya telah diganti dengan nisan baru berbahan kayu jati. Menurut cerita tutur yang berkembang di Bawean, Waliyah Zainab adalah merupakan istri kedua dari Sunan Giri yang bernama Dewi Wardah. Dewi Wardah ini merupakan putri Sunan Bungkul Surabaya yang diperistri berkat penemuan buah delima oleh Sunan Giri dalam sebuah sayembara. Namun Dewi Wardah merasa kurang bahagia menjadi istri kedua dari Sunan Giri, sehingga beliau memilih untuk menetap di Bawean sebagai pendakwah penyiar agama Islam. Selanjutnya, kubur Jujuk Tampo. Kubur ini terletak di Dusun Tampo, Desa Pudakit Barat, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Kubur tokoh yang bernama Jujuk Tampo ini berada di atas sebuah struktur batu alam yang ditata sedemikian rupa berbentuk meninggi dengan 3 buah teras undakan. Pada setiap inti undakan memiliki bidang datar yang cukup luas. Di teras ketiga teratas ditemukan 2 buah kuburan dengan 2 pasang nisan yang salah satunya dikenal dengan kubur Jujuk Tampo. Hingga saat ini tidak ditemukan data yang bisa menerangkan tentang identitas sang tokoh yang dikubur di tempat tersebut secara valid. Keterangan warga setempat hanya menceritakan tentang kejadian proses meninggalnya sang tokoh Jujuk Tampo. Meninggalnya tokoh Jujuk Tampo adalah akibat dibunuh oleh orang dari desa Patar Selamat yang menuduh Jujuk Tampo sebagai pencuri sapi milik warga Patar Selamat yang hilang. Karena tuduhan tersebut tidak terbukti kebenarannya, seluruh warga Patar Selamat dikutuk agar tidak berziarah ke kuburan beliau. Bila ada warga Patar Selamat yang melanggar sumpah tersebut, maka di Bawean akan terjadi hujan deras dalam beberapa hari. Tidak adanya data arkeologi dan sejarah yang bisa menjelaskan tokoh yang dikubur dengan julukan Jujuk Tampo tersebut telah pula melahirkan cerita baru yang menghubungkan Jujuk Tampo dengan Laksamana Cengho. Saya sendiri tidak menemukan data tentang hubungan di antara keduanya setelah saya baca buku yang terbit di tahun 2008. Makam Mpe Guste. Makam Mpe Guste berada di punggung bukit
yang termasuk dalam wilayah Desa Komalasa, Kecamatan Sangkapura. Kubur tersebut merupakan kuburan tunggal yang di sekelilingnya berupa semak belukar. Untuk menuju lokasi kuburan tokoh ini dari jalan Desa Komalasa yang telah bisa dilalui kendaraan bermotor, kita masih harus berjalan kaki melalui jalan setapak yang terjang berbatu di tengah semak belukar yang tinggi. Makam Empe Kuste tidak memiliki bangunan cungkup sebagai penanda keberadaan kuburan ini. Berdasarkan cerita tutur yang berkembang di masyarakat Desa Komalasa, Empe Kuste dikenal sebagai salah seorang kader agama Islam yang awal di Desa Komalasa, Pulau Bawean. Selain itu, tokoh ini dikenal sebagai seorang tabib yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengobati penyakit. Konon, lebih dari 41 macam penyakit yang bisa diobati oleh tokoh ini. Namun, keterangan lebih jauh tentang asal dan masa hidup tokoh tersebut tidak ditemukan dalam cerita tutur maupun data sejarah. Makam Empe Rato. Kubur ini berada di perkuburan umum Desa Daun yang terletak di tepi jalan lingkar Pulau Bawean. Keletakan tersebut menjadikan kuburan ini sangat mudah untuk dikunjungi. Secara administratif, kuburan ini termasuk dalam wilayah Dusun Daun Eler, Desa Daun, Kecamatan Sangkapura. Berdasarkan cerita tutur yang berkembang di masyarakat Daun, disebutkan bahwa tokoh Empe Rato saat hidupnya merupakan pemimpin atau penguasa lokal yang sekarang seperti kepala desa di wilayah Daun. Makam Jujuk Naysela. Makam Jujuk Naysela ini berada di lokasi yang hingga kini masih sangat sulit untuk didatangi. Keletakan kuburan ini yang berada di punggung gunung dengan akses jalan yang hanya berupa jalan setapak pencari rumput yang sangat jarang dilalui, menyebabkan kesulitan untuk menemukan lokasi kubur di tengah rimbun semak-semak. Secara administratif, kubur ini termasuk dalam wilayah Dusun Belikbak Eler, Desa Balik Terus, Kecamatan Sangkapura, yang keletakan desanya berada di bagian tengah Pulau Bawean yang berbukit-bukit. Makam ini tanpa dilengkapi dengan bangunan cungkup. Berdasarkan cerita tutur yang berkembang di masyarakat Bawean, khususnya di Desa Balik Terus, menyebutkan bahwa tokoh Jujuk Naysela merupakan salah seorang hadam atau pembantu Walia Zainab atau Dewi Wardah yang meninggal dalam perjalanan pengungsian sebelum akhirnya Walia Zainab menetap di desa Diponggong. Makam Purbo-Negoro. Letak makam Purbo-Negoro berada di kaki Bukit Maloko yang termasuk dalam wilayah
Desa Gunung Teguh, Kecamatan Sangkapura. Lokasi kuburan Purbanegara merupakan perkuburan umum untuk masyarakat sekitar lokasi dan lokasi pengkuburan bagi mereka yang masih memiliki hubungan darah atau keturunan Purbanegara. Untuk menuju lokasi kuburan ini cukup mudah karena keletakannya yang masih berada dalam kawasan kota Kecamatan Sangkapura. Halaman cungkup kubur Purbanegara yang merupakan kaki bukit Maloko dibuat berundak 5. Setiap undakan diberi dinding talut yang menggunakan batu koral yang dibentuk persegi 4 panjang tanpa diberi pengikat. 4 dinding talut terbawah saat ini hampir seluruh bagiannya sudah tertimbun tanah. Sedangkan dinding talut teratas yang sekaligus terhubung dengan pagar hingga kini masih dapat teramati walaupun pada banyak bagiannya yang telah rapuh. Kondisi bangunan cungkup tersebut dalam kondisi rusak berat. Di dalam bangunan cungkup pertama tersebut terdapat 2 buah bangunan cungkup kedua dan 7 buah kuburan. Cungkup kedua yang berada di depan pintu masuk cungkup pertama merupakan cungkup kedua kubur Purbanegara. Kedua cungkup kubur tersebut menggunakan bahan konstruksi kayu yang meskipun kini dalam kondisi rusak berat dan fragmentaris, namun masih menampakkan kegemahan bentuk dan hiasannya. Begitu pula dengan jirat dan nisan kubur yang lainnya, juga menggunakan bahan kayu dengan pola hias yang kompleks yang kini dalam kondisi rusak berat. Jirat kubur Purbanegara menggunakan bahan kayu dengan pola hias saluran bunga teratai yang memenuhi hampir seluruh bidang badan jirat yang berundak 2. Nisan ini memiliki hiasan antefik pada keempat sudut pinggangnya. Sisi pinggir nisan diberi hiasan saluran tumbuhan yang mengelilingi bingkai persegi 5. Di dalam bingkai segi 5 sisi dalam nisan terdapat kaligrafi yang menyebutkan wafatnya Penembahan Abdi pada hari Senin tanggal 11 Jumadil Akhir tahun Alif. Berdasarkan data lisan dan sejarah yang ada di Bawean, Purbanegara merupakan keturunan Umar Mas'ud yang menjadi penguasa ke-6 dengan gelar pangeran yang pemerintahannya berlangsung antara tahun 1720 sampai dengan 1747 Masehi. Selanjutnya makam Syekh Maulana Umar Mas'ud. Tokoh Umar Mas'ud yang dalam tradisi lisan dan tulis masyarakat Bawean dikenal sebagai penyebar agama Islam di Bawean. Terletak di dalam komplek Masjid Jami Sangkapura yang konon masjid tersebut didirikan oleh Umar Mas'ud. Secara administratif,
kubur ini termasuk ke dalam wilayah Desa Kota Kusuma, Kecamatan Sangkapura, yang menempati lokasi di sisi barat alun-alun kota Kecamatan Sangkapura. Kubur Umar Mas'ud berada di sisi belakang komplek Masjid Jami dengan pagar pembatas yang menyatu dengan pagar masjid. Sebuah cungkup yang telah direnovasi dan kini cungkup tersebut berdinding tembok semen baru menaungi dua buah kuburan, yakni kubur Umar Mas'ud beserta istrinya. Nisan kuburan yang kini terpasang pada jirat merupakan nisan baru yang menggunakan bahan kayu jati. Sedangkan dua pasang nisan asli dari dua buah kuburan tokoh ini masih tersimpan di dalam bangunan cungkup dalam kondisi utuh dan baik. Tokoh Umar Mas'ud dalam sejarah Pulau Bawean dikenal sebagai tokoh penyiar agama Islam yang datang ke Bawean dan mengalahkan penguasa Bawean di kala itu yang bergelar Raja Babi sebagai Raja Kerajaan Lubek dalam sebuah duel. Setelah berhasil mengalahkan Raja Babi yang ketika itu meninggal dunia, Umar Mas'ud mengangkat dirinya sebagai penguasa Pulau Bawean dan memindahkan pusat kekuasaan dan pemerintahannya dari penagih di Desa Lebek ke Bengkodelem yang kini berada di Dusun Dejebeta, Desa Sawah Mulia. Di masa pemerintahannya, Umar Mas'ud mendirikan kota Sangkapura dengan konsepsi kota Islam Jawa yang diadaptasi dengan kondisi geografis setempat. Bentuk adaptasi konsepsi tata kota Islam Jawa tersebut nampak dari penempatan keraton pusat pemerintahan yang di Bawean dikenal dengan Bengkodelem di sisi utara alun-alun dan pasar di sisi selatan alun-alun, sedangkan Masjid Jami tetap berada di sisi barat dari alun-alun. Pemerintahan Umar Mas'ud digantikan oleh anak keturunannya pada saat beliau wafat pada tahun 1630 Masehi yang kehilangan kedaulatannya sehubungan dengan naiknya kembali kekuatan pemerintah di tanah Jawa pasca Majapahit. Makam Cokrokusumo. Menurut wilayahnya, makam Cokrokusumo masuk dalam desa Sungai Teluk, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean. Lokasi makam ini berada di tepi persimpangan jalan kecamatan yang telah beraspal, sehingga kuburan ini cukup mudah untuk dikunjungi. Kubur Cokrokusumo yang bagi masyarakat Sangkapura juga dikenal dengan nama Congkop Nang Hesare, dikelilingi oleh komplek perkuburan besar yang terpisahkan oleh jalan kecamatan yang melintas di tengahnya. Di dalam bangunan cungkup kubur ini terdapat beberapa kuburan tua. 3 buah kuburan dari tokoh ulama yang ada di dalam cungkup kubur ini diberi bangunan cungkup kedua.
Cungkup kubur Cokrokusumo berada di bagian tengah yang diapit oleh dua cungkup lainnya. Kaligrafi yang tertulis pada bagian sisi dalam nisan memiliki isi yang berbeda antara nisan kepala dan nisan kaki. Kaligrafi pada nisan kepala berisi wafatnya Kanjeng Rahadian Tumenggung Purbanegara pada tanggal 29 Ramadan 1235, sedangkan pada nisan kaki menyebutkan wafatnya Kanjeng Rahadian Tumenggung Panji Cokrokusumo pada tanggal 29 Ramadan 1285 Hijriah. Berdasarkan data sejarah yang ada di Pulau Bawean, tokoh Cokrokusumo merupakan keturunan Umar Mas'ud yang kemudian bertahta pada Bawean pada tahun 1747 sampai 1789 Masehi. Ia kemudian menjadi penguasa kelima sejak Pulau Bawean direbut oleh Umar Mas'ud yang sekaligus menjadi penyiar agama Islam di Pulau Bawean setelah mengambil alih kekuasaan dari Raja Animisme. Itulah beberapa petilasan atau kuburan orang-orang hebat yang bersejarah di Pulau Bawean. Sebenarnya masih banyak lagi petilasan-petilasan yang belum sempat saya utarakan pada video ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua tentang Pulau Bawean. Like dan subscribe channel Mas Wil Huda ini, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau penyampaian yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.